Ceko dan Slovakia, dahulu kedua negara ini pernah bersama dalam sebuah negara yang bernama Cekoslovakia. Setelah runtuhnya rezim komunis, etnis Ceko dan etnis Slovakia memutuskan untuk berpisah sehingga Cekoslovakia terpecah menjadi dua negara yang berdaulat, yakni Republik Ceko dan Republik Slovakia. Lalu apa yang menyebabkan kedua negara ini memilih untuk berpisah? Simak video ini hingga selesai. Halo teman-teman, selamat datang di channel Garis Besar, sebuah channel yang membahas sejarah secara garis besar. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat pembubaran Cekoslovakia. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Subscribe kalian akan membantu perkembangan channel ini. Cekoslovakia merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1918. Terbentuknya Cekoslovakia berawal dari runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria akibat Perang Dunia Pertama. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama, wilayah bekas Kekaisaran Austro-Hungaria dibagi menjadi negara-negara kecil oleh blok sekutu yang memenangkan Perang Dunia Pertama, agar tidak menimbulkan ancaman di kemudian hari. Salah satu dari negara tersebut adalah Cekoslovakia. Sesuai dengan namanya, negara ini terbentuk dari gabungan etnis Ceko dan Slovakia. Meskipun sama-sama berasal dari Kekaisaran Austro-Hungaria, etnis Ceko berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austro sedangkan etnis Slovakia berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hungaria. Perbedaan penguasa tersebut menyebabkan perbedaan identitas budaya di mana etnis Ceko lebih terpengaruh oleh Jerman sedangkan etnis Slovakia lebih terpengaruh oleh budaya Magyar atau Hungaria. Perbedaan identitas budaya juga ikut berpengaruh pada perbedaan karakteristik masyarakatnya. Perbedaan identitas budaya juga ikut berpengaruh pada perbedaan karakteristik masyarakatnya. Perbedaan inilah yang di kemudian hari juga menjadi salah satu faktor perpisahan Ceko dan Slovakia. Singkat cerita, Jerman yang kala itu berada di bawah rezim Adolf Hitler, berhasil menduduki wilayah barat Cekoslovakia dan menyatukannya ke dalam Jerman Raya. Sementara itu di wilayah timur Cekoslovakia, Jerman membentuk Slovakia sebagai negara satelit yang pro terhadap Nazi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 yang ditandai dengan kekalahan Jerman, Cekoslovakia kembali menjadi satu negara, namun dengan wilayah yang lebih kecil karena sebagian wilayah timur diambil alih oleh Uni Soviet. Pada tahun 1948, Cekoslovakia berubah menjadi negara komunis setelah pemilihan umum yang dimenangkan oleh Partai Komunis. Di bawah rezim komunis, kehidupan di negara ini jauh dari kata demokratis karena negara berkuasa penuh atas segala hal mulai dari pendidikan, informasi, ekonomi, militer, hingga keamanan. Seperti negara-negara komunis lainnya di kawasan Eropa, Cekoslovakia juga menjadi negara satelit Uni Soviet dan bergabung ke dalam aliansi militer negara-negara Blok Timur yang bernama Pakta Warsawa. Pada tahun 1968, negara ini mengalami periode reformasi dan protes massa yang dikenal dengan musim semi Praha. Reformasi yang dimaksud adalah desentralisasi parsial dalam bidang ekonomi dan politik, serta menegakkan demokrasi dalam bentuk kebebasan pers, kebebasan berbicara, serta kebebasan bepergian. Setahun kemudian, Cekoslovakia berubah menjadi negara berbentuk federasi yang terdiri dari Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Meskipun begitu, kontrol politik tetap dilakukan secara terpusat oleh Partai Komunis Cekoslovakia. Setelah puluhan tahun berada di bawah rezim komunis, pada tahun 1989 muncullah gerakan yang dipimpin oleh Václav Havel yang menuntut adanya restrukturisasi politik serta perubahan sistem pemerintahan dari komunis menjadi demokratis. Václav Havel berhasil mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi dan aksi mogok umum. Rezim komunis di Cekoslovakia berakhir setelah Gustav Husak selaku presiden pada masa itu mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah koalisi dengan Václav Havel sebagai presiden sementara. Transisi perubahan rezim komunis menjadi rezim yang demokratis tersebut dikenal dengan Revolusi Beludru yang berlangsung dari tanggal 17 November hingga 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslovakia mengadakan pemilihan umum multi-partai dan Václav Havel terpilih menjadi presiden. Meskipun telah berganti ke rezim yang baru, namun bentuk negara federasi masih dipertahankan oleh Cekoslovakia. Selayaknya negara dengan rezim yang baru, tentu saja banyak permasalahan yang dihadapi, antara lain stabilitas politik dan kesenjangan ekonomi. Pada tahun 1991, tercatat pendapatan domestik bruto Republik Ceko 20% lebih besar dari Republik Slovakia. Pada tahun yang sama pula upaya untuk memeratakan pendapatan dengan cara memberikan dana secara cuma-cuma dihentikan oleh Republik Ceko. Kebijakan tersebut diambil karena Republik Ceko menganggap Republik Slovakia sebagai beban, sedangkan di sisi lain Republik Slovakia merasa dianaktirikan. Selain itu, partai-partai politik yang berada di Republik Slovakia merasa tidak puas dengan keadaan negara sehingga mereka menuntut adanya desentralisasi yang lebih. Untuk mencegah langkah-langkah yang dapat memicu adanya perpecahan, maka pada bulan Juni tahun 1992 diadakanlah pertemuan antara perwakilan
Republik Ceko dengan Republik Slovakia untuk menentukan jalan keluar yang terbaik dengan opsi membentuk federasi yang lebih ketat di mana kekuasaan terbesar diserahkan ke negara bagian atau membentuk dua negara yang merdeka. Sebulan kemudian, pada tanggal 17 Juli 1992, Parlemen Republik Slovakia menyetujui Deklarasi Kemerdekaan Slovakia. 6 hari kemudian, perwakilan Republik Ceko dan Republik Slovakia sepakat untuk membubarkan Cekoslovakia. Sejumlah perundingan dilakukan dalam proses pembubaran Cekoslovakia, salah satunya pada 13 November 1992 yang membahas pembagian wilayah Ceko dan Slovakia. Pada tanggal 31 Desember 1992, Cekoslovakia pun resmi dibubarkan. Meskipun pada akhirnya Ceko dan Slovakia memutuskan untuk berpisah, namun hal yang patut kita acungi jempol adalah proses pembubaran atau perpecahannya berlangsung dengan damai tanpa adanya konflik militer hingga menelan korban jiwa. Sekian video kali ini, jika ada hal yang kurang tepat mohon dikoreksi di kolom komentar. Like video ini jika dirasa bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.